pemirsa Radar Lampung TV dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini saya bisa menemani Anda dalam program Dialog Eksklusif Radar Lampung TV. Saat ini kami berdialog di rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro. Kalau biasanya di studio Radar Lampung TV, saat ini kita berdialog di rumah dinas DPRD Ketua DPRD Kota Metro. Mengingat saat ini pemirsa, kita masih merayakan hari ulang tahun Kota Metro ke 85 tahun yang dirayakan tepat pada tanggal 9 Juni 2022. Dan membahas tema kita di sore hari ini, kita tahu pemirsa bahwa di sistem negara demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi strategis, yaitu fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan juga fungsi legislasi atau penyusunan dan juga pengesahan rancangan peraturan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah. Lalu seperti apa pelaksanaan ketiga fungsi tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema peran dan fungsi DPRD Kota Metro, kinerja mengawal pembangunan di Kota Metro. Bersama saya Muhammad Arif, inilah dialog eksklusif Radar Lampung TV. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di sore hari ini, kita akan langsung ditemani oleh sang tuan rumah, yaitu Ketua DPRD Kota Metro, Bapak Tondi Nasution. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali tim Radar Lampung TV sore hari ini langsung disambut oleh tuan rumahnya ini. Yaitu karena memang saat ini kita berada di rumah dinas Ketua DPRD Kota Metro. Sama-sama. Baik, pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun melalui channel YouTube kami di Radar Lampung TV. Bapak, membahas tema kita di sore hari ini terkait dengan peran dan fungsi DPRD Kota Metro. Salah satu tugas ataupun wewenang dari pemerintah ataupun DPRD, khususnya DPRD Kota Metro, adalah menyerap aspirasi masyarakat. Selama ini pelaksanaan dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat atau menyaring aspirasi masyarakat seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Arif dan juga pemirsa Radar TV yang saya hormati, yang saya banggakan. Terkait dengan pertanyaan tadi, kami di DPRD dalam proses penyerapan aspirasi itu ada beberapa instrumen yang kita pakai. Salah satunya adalah reses. Kami anggota DPRD Kota Metro ini memiliki 3 kali jadwal reses selama 1 tahun anggaran. Biasanya itu dilaksanakan di awal tahun, di tengah tahun, dan di akhir tahun. Di awal tahun itu karena pada saat ini kita dalam proses perencanaannya itu kan harus bahkan sebelum tahun berjalan. Oleh karena itu dalam proses penyerapannya itu kita harapkan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tentunya juga menjadi skala prioritas. Namanya kebutuhan ini kan banyak. Masyarakat kita ini banyak, 22 kelurahan di 5 kecamatan. Tentunya memiliki kebutuhan, keinginan masing-masing. Tetapi kan kita harus juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu kami melaksanakan reses bermaksud untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kita susun berdasarkan skala prioritas. Tentunya nanti akan kita sampaikan kepada eksekutif sehingga masuk dalam rancangan kerja masing-masing dinas dan nanti disampaikan pada proses pembahasan di tahapan awal di KUA PPAS dan bahkan ke rancangan peraturan daerah tentang APBD. Nah, kemudian yang kedua kan setelah reses itu kan 3 kali. Mungkin yang kedua dan ketiga itu kita juga menggunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ini, kemudian apa yang sudah menjadi aspirasi mereka yang sudah atau sedang atau akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya, karena kita ketahui bahwa anggaran di Kota Metro ini kan tidak terlalu besar kan, akan tetapi kita berusaha mencoba bagaimana menyusun skala prioritas pembangunan yang ada di Kota Metro. Selain daripada itu, kan kita juga selalu, kami teman-teman kan selalu juga membuka pintu kepada masyarakat apa usulan-usulan masyarakat. Karena
Beda, jam kerja anggota dewan ini ya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kan, 300 hari dalam setahun. Jadi kadang kita kedatangan masyarakat itu menyampaikan aspirasinya ya anytime lah, kapan aja. Dan itu bisa kita bahas nanti di alat kelengkapan dewan yang ada di DPRD. Saya rasa itu, Mas Arif. Pak, terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat ini, tadi kan dikatakan bahwa selain reses, bahwa masyarakat juga atau DPRD sebenarnya terbuka apabila ada masyarakat yang mungkin langsung menyampaikan aspirasinya. Nah itu prosesnya seperti apa? Apabila masyarakat ingin menemui DPRD terkait dengan keluhan-keluhan yang ingin disampaikan kepada DPRD, itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Kan ada juga artinya ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa bertemu dengan teman-teman di komisi. Ada juga yang memang langsung misalnya ketemu sama saya, kan. Tetapi kan kembali kepada tupoksi masing-masing. Nanti kita arahkan kalau yang melalui saya itu nanti kita arahkan misalnya ini bicara masalah pembangunan kita serahkan komisi yang membidangi pembangunan. Ada lagi mungkin yang tentang tata kelola pemerintahan kita serahkan komisi yang. Jadi sehingga lebih fokus pembahasannya dan ya mudah-mudahan ada solusi lah kan itu. Jadi saya rasa melalui apa saja lah. Ada yang datang langsung, ada yang lewat surat, nanti kita panggil rapat, dengar pendapat dengan eksekutif. Kita terbuka lah. Kita terbuka dengan apa masyarakat yang ada semua dan bermacam golongan lah. Kita terima pokoknya, nggak ada batasan. Saya rasa itu. Baik, artinya memang dari DPRD Kota Metro sendiri terbuka Iya. terhadap semua keluhan-keluhan Siap. yang mungkin akan disampaikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Metro ya Pak ya. Pak, selama periode yang berjalan sampai saat ini, sinergitas antara DPRD dengan pemerintah Kota Metro sendiri dalam hal ini eksekutif, program-program ataupun peraturan daerah yang sudah dihasilkan bersama dengan eksekutif selama masa kerja yang sudah berjalan, khususnya di bidang pembangunan, kesehatan ataupun pelayanan masyarakat seperti apa Pak? Saya rasa gini ya, memang salah satu tugas kami di DPRD itu adalah pembuat peraturan. Yang kita laksanakan di DPRD Kota Metro ini adalah peraturan daerah untuk Kota Metro. Artinya kebijakan yang kita ambil, aturan yang mau kita ambil, yang bisa mengikat seluruh masyarakat Kota Metro. Dan setiap perda, baik itu inisiatif dewan, artinya inisiatif dewan itu bisa berasal dari usulan anggota dewan, kemudian bisa atas usulan komisi, bisa juga atas usulan fraksi, dan itu nanti kita tetapkan di pleno khusus, paripurna khusus untuk menyusun prolegda. Jadi selain itu memang ada juga yang memang usulan dari pemerintah daerah kan. Jadi ada juga perda-perda yang semuanya itu produknya itu akan kita laksanakan, akan kita bahas bersama-sama. Dengan juga mengundang tim ahli, bahkan juga dengan menyerap aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan perda. Nah, memang ada beberapa perda yang menurut kami ini kan harus ada tata laksananya. Jadi kalau bicara teman-teman terutama yang teman-teman di Komisi 1, bahwa kita ini masih ada beberapa perda yang mungkin tata laksananya berupa peraturan kepala daerah yang belum dikeluarkan. Jadi memang ada kendala sedikit ketika mau menerapkan perda itu di masyarakat. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan sering adanya komunikasi antara pemerintah dan teman-teman di DPRD, ya lama-lama bisa sinergi lah kan itu. Karena niatnya baik, tujuannya baik, semua ini kan tujuan pemerintah baik, tujuan teman-teman, tujuan kami di DPRD juga baik. Tujuannya hanya satu, sama-sama mensejahterakan masyarakat. Hanya mungkin cara penyampaiannya yang berbeda-beda kan itu. Karena kan tidak semua juga proses yang terjadi ini kan mungkin tersampaikan, tersosialisasikan. Bagi kami, kita nggak perlu merasa siapa yang bicara lah. Bagi kami
kami ini cukup bekerja, apapun produknya kita laksanakan, kita bahas bersama-sama, ya silahkan nanti pemerintah bisa menyampaikan kepada masyarakat. Walaupun kami punya tempat-tempat sendiri juga yang bisa menyampaikan ke masyarakat. Ya mudah-mudahan lah sinerginya bisa selalu terjalin, lebih ditingkatkan. Ya namanya kita berbeda kepala, wajar-wajar aja pula kalau pemikirannya beda-beda. Tapi mudah-mudahan semua untuk kebaikan lah. Nggak ada yang mementingkan pihak atau golongan sendiri. Saya rasa itulah. Pak, terkait perda baik di bidang kesehatan ataupun pembangunan di Kota Metro, mengingat mungkin kesehatan saat ini juga menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Kota Metro. Perda yang dihasilkan selama masa kerja ini sudah seperti apa, Pak? Sebetulnya kan gini, ketika kita bicara kesehatan, ya kan, kita kan punya target. Hari ini pemerintah dan DPRD ada tadinya satu target UHC itu mencapai 97% itu akan kita capai di tahun 2023. Akan tetapi teman-teman di DPRD khususnya di Komisi 2 kan meminta itu kalau memang kita mampu kenapa tidak dipercepat. Jadi alhamdulillah yang mestinya bisa tercapai, yang menjadi target tercapai di 2023 bisa kita capai di tahun 2022 ini. Nah memang sekarang ini sebetulnya kalau kami ini kan berharap Pak Wali kan memang orang kesehatan. Jadi kita berharap sebetulnya bagaimana beliau itu juga lebih memprioritaskan, lebih membawa Kota Metro ini menjadi ya kota sehat lah. Kota yang punya kelebihan dalam pelayanan kesehatan. Jadi kita menginginkan bagaimana pelayanan atau fasilitas kesehatan di Kota Metro ini mumpuni, ya kan, dan bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Metro ini maksimal lah, bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Menurut kita memang kita berharap seperti itu, karena kita ini punya rumah sakit umum Ahmad Yani itu yang kelasnya mungkin di atas beberapa rumah sakit umum daerah di beberapa kabupaten, baik fasilitas maupun SDM-nya. Nah, mungkin itu kurang tersosialisasi atau ya kita harus bisalah membangun bagaimana kesehatan itu menjadi salah satu pokok tujuan masyarakat atau penduduk ya Metro dan sekitarnya atau bahkan Lampung ini untuk datang ke Metro kan itu. Karena Metro juga Rumah Sakit Umum Ahmad Yani itu sudah juga menjadi rumah sakit pendidikan. Kan sudah banyak tuh anak-anak koas apa lulus apa yang masih berpendidikan di baik di Malahayati maupun Unila kan banyak yang koas ke Ahmad Yani, dan itu satu kemajuan di zamannya pemerintahan Pak Wahdi ini, dan kita mengapresiasi itu kan, tetapi ya kita berharap ke depan lebih fokuslah di bidang kesehatan lah. Karena itu memang core beliau kan, karena beliau memang orang kesehatan, dan saya rasa kita anggap ya memang mumpuni juga. Karena beliau juga kan ya bukan orang baru lah, lebih mengerti kesehatan dibandingkan kami ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa support lah, bisa support. Dan memang pula kita ini dalam pembahasan PBD atau lain-lainnya memang lebihlah banyak kita ini kan berdiskusi. Berdebat itu hanya bagaimana mana yang menjadi lebih penting atau prioritas. Saya ingat saya tidak ada juga kegiatan atau program yang disampaikan oleh pemerintah itu yang kita batalkan atau yang kita nggak ada sebetulnya. Hanya mungkin kita memilih dengan kesepakatan bersama mana lebih duluan yang dilaksanakan. Karena kan nggak bisa dilaksanakan semua, karena kita punya keterbatasan lah. Apalagi sudah 2-3 tahun ini kan kita sama-sama tahu dengan adanya pandemi COVID ini kan cukup membuat kaget-kaget lah. Kaget-kaget, mobil khusus. Ya mungkin karena kita ini sudah terbiasa enak
dengan APBD kan itu. Jadi begitu APBD-nya berkurang ya sudah mulai. Tapi ya mudah-mudahan menjadi pengalaman kita, jadi pelajaran kita sehingga ke depan kita bisa lebih kuat lah. Saya rasa itu. Jadi kalau kesehatan kita minta lah, kita minta dalam kesempatan ini juga. Yang sudah dilaksanakan itu sudah banyak. Baik itu yang gratis, yang PBI, yang segala macam. Hanya mungkin kurang tersosialisasi. Nah, kita ini di rumah sakit umum itu punya alat-alat yang betul-betul memadai lah. Dokter-dokternya juga saya rasa termasuk dokter-dokter yang unggulan lah, apalagi spesialis-spesialisnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa tersampaikan supaya banyak orang datang ke Metro. Mudah-mudahan bisa menambah PAD Metro juga. Baik, artinya memang dari DPRD sendiri sangat mendukung program-program dari yang baik yang diusulkan ataupun program-program yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutifnya ya Pak. Iya, iya. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV.